lah, Bay. Aku tuh marah banget karena hari ini aku ada pekerjaan penting, tapi aku nyempetin buat ketemu sama kamu, sama orang miskin kayak kamu. Aku liatin baju kamu kayak gini. Undi, katanya mau ke toilet. Hah? Kamu maksa banget mau ketemu sama orang? Mana orang kayanya? Ini yang kamu bilang orang kaya. Kemarin dia kaya, Fit, kaya raya banget. Besarnya segini atau segini? Serius, ih, kamu tuh udah bikin aku malu ya. Ini sebenarnya kita ke tempat ini ngapain ya Bu? Maaf, saya bukan lancang Bu, tapi kayaknya Bu Putri nggak pernah deh kalau ada acara ke tempat kayak gini. Emang aku nggak bilang apapun ya tadi malam. Perasaan aku udah bilang sama kamu, aku minta antar ke taman ini buat ketemu sama klien. Iya udah sih emang udah Bu, tapi seumur hidup saya jadi sopir Bu Putri, nggak pernah Bu Putri mau nemuin klien di tempat kayak gini. Minimal Bu Putri itu di restoran. Kayak gini mau ngomongin apa Bu? Yang ada cuma keganggu sama orang yang ada di taman seperti ini. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya, Rif. Aku kan beberapa hari ini tuh sibuk banget, udah sibuk, terus aku juga gak enak badan kan, jadi aku udah lama banget gak masuk kantor. Terus tiba-tiba asisten rekan kerja aku ini bilang sama asisten aku kalau bosnya itu minta ketemu di sini, gitu. Wah ini bos ini. Dan aku juga udah nggak bisa ngomong apapun karena keadaan aku udah gak enak badan kayak gini, jadi aku iyain aja. Iya seharusnya Ibu kalau gak enak badan Ibu bisa cancel kok. Lagian ya Bu ya, orang ngajak ketemu Ibu ya walaupun ngomong kerja sama, dan saya yakin orang yang bakal nemuin Ibu ini cowok, dan aku dan saya pikir Bu dia itu punya rencana lain di balik alibi mau kerja sama-sama. Kamu tenang aja, rekan kerja aku ini orang penting banget di Gak bisa perusahaan. Bu, walaupun saya sopir, saya harus menjaga keselamatan Ibu. Ya udah kalau gitu, ntar lagi kamu ikut aja buat ketemu sama rekan kerja aku. Iya Gimana? Bu, pastinya saya bakal ikutin Ibu. Rif, kamu kok jadi posesif kayak gini sih sekarang? Perasaan dulu kamu biasa aja deh. Iya karena saya tahu banget Bu, cara-cara orang hidung belang itu seperti apa. Rif, gini ya, kalau ada rekan kerja aku yang hidung belang, dia nggak bakal minta ketemu di tempat sederhana kayak gini. Pasti dia minta ketemu di tempat-tempat yang kayak restoran sepi, atau enggak dia pengen meras keuangan aku tuh buat ketemu di tempat-tempat mewah. Kalau kayak gini kan buat apa coba? Ya, ada benernya juga sih. Tapi Gimana sih? Ibu harus hati-hati Bu ya. Sekarang itu banyak laki-laki memanfaatkan berbagai macam cara, apalagi dia itu punya kekuasaan Bu. Dia itu pasti memanfaatkannya gitu loh. Jadi ya saya harap Ibu hati-hati aja. Saya sebagai supir di sini cuma bisa ngasih saran untuk berhati-hati aja. Kamu lupa kalau aku juga bisa jago karate. Iya Bu, tapi namanya cowok itu punya berbagai macam cara Bu. Jadi ya walaupun saya yakin sama kemampuan Ibu, tapi ya saya harap dan saya bakal mantau Ibu dari jauh. Tenang aja. Iya, Saya kamu bakal tenang ada. aja. Ya ini ngomong-ngomong, orang yang bakal Ibu temuin sudah ada di sini atau masih molor di rumahnya? Justru itu, saya kan nggak pernah ketemu sama rekan kerja yang satu ini. Karena selama ini yang ngurusin semua kan asisten saya. Saya juga agak bingung sih, Rif, sama orangnya kayak gimana. Apalagi informasinya terbatas kayak gini Bu. Saya makin curiga aja. Rif, tapi aku yakin banget kalau rekan kerja aku ini orangnya baik. Karena perusahaan dia itu perusahaan paling besar di kota ini. Dan dia juga orang penting di kantor kita.
Perusahaan besar. Iya. Beliau ini juga rekan kerja paling penting di kantor kita. Ya kalau udah menyangkut nama besar seperti itu Bu, saya udah rada tenang. Jadi saya bakal mengurangi pengawasan tentang itu. Jadi Ibu bisa ngobrol dengan tenang nantinya. Saya bakal jagain mobil di sini. Soalnya di sini kan parkirnya sempit, takutnya nanti ada orang mau keluar, saya harus mindahin. Iya udah terserah kamu. Kalau aku lama, kamu bisa cari makan, kamu bisa cari sarapan, kamu bisa cari ngopi. Biar kamu nggak gabut di sini. Ya siap Bu, nanti kalau ada apa-apa Ibu tinggal hubungi saya aja. Ada yang nelpon mungkin pacar kamu ya? Kalau masalah itu, biasa Bu, namanya wanita. Bisa bikin gitu. Jadi kapan kamu nikah? Jangan pacaran terus. Ya kalau nikah sih kapan-kapan aja deh Bu. Nunggu saya siap aja dulu. Ya udah. Ya udah kalau gitu, aku mau nunggu di dalam. Iya Bu, silakan. Siapa? Udah gak punya cara lagi. Kemarin wanita itu bilang dia nggak peduli sama laki-laki mau miskin mau kaya, dia bakalan tetap terima asalkan bertanggung jawab. Sekarang aku bakalan buktikan semuanya. Dengan aku berpenampilan seperti ini, semuanya bakalan terbukti. Dia bilang, dan orang-orang bilang katanya sih wanita itu adalah wanita idaman laki-laki. Kalau dari omongannya sih kayaknya iya, tapi nggak tahu ya kalau aku udah membuktikan dengan cara seperti ini. Ya udah deh, karena dia kebetulan lagi ada kerjaan di sini, jadi aku samperin aja. Arif, yuk, kamu ngapain di sini, Arif? Iya, aku nganterin bosku. Yang seharusnya tanya itu aku. Kamu ngapain di sini? Pakaian kayak gini, Rif? Ya Rif, karena aku udah lama nggak ketemu sama kamu, Rif. Ya sekarang kayak gini kehidupan aku, Rif. Setelah aku di PHK, aku terlilit hutang. Rumah aku juga dijual, semua hasil aku dijual. Ya sekarang aku udah nggak punya apapun. Ya aku aneh banget, tapi kamu tiba-tiba kawan kayak gini sih. Emang kenapa kamu nggak ngubungin aku dulu kalau seandainya kamu butuh bantuan aku, Rif, aku pasti bakal bantuin kamu dan lakukan apapun. Ya, setidaknya kamu bisa bertahan hidup dan hidup lebih layak dari sekarang. kalau aku bisa hubungin kamu, aku udah dari dulu. HP aku juga dirampas, Rif. Ini HP terakhir punya temen aku yang dikasihkan sama aku. Temen aku juga nggak bisa bantu apapun. Semua teman-teman aku pada ngilang semua, ngehindar semua ketika aku tahu seperti ini. Ya, aku nggak nyangka banget sih. Lama nggak ketemu kamu. Pas ketemu kamu sekarang, kamu udah kayak gembel kayak gini. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Terus kerja apa dan cara kamu bertahan hidup sampai sekarang gimana gitu loh? Lihat kondisi kamu seperti ini. Aku bareng sama numpang ke nenek aku. Kan kamu tahu, Rif, nenek aku itu juga nggak bisa kerja, jadi dia juga makan dari hasil aku kerja. Ya aku kerja apa aja, Rif. Jadi kuli bangunan atau apapun. Ya gini aja. Aku kan punya bos nih. Bosku tuh baik banget dan dia itu bakalan iba dan pasti bantuin kamu. Apalagi itu udah dapat rekomendasi dari aku. Ya walaupun sopir di sini tapi Pak Bos aku itu percaya banget sih. Jadi nanti aku bakal ngasih tahu dia tentang keadaan kamu dan apalagi kamu udah punya pengalaman kerja di perusahaan, apalagi ya posisi kamu tinggi banget di perusahaan, bahkan udah pernah jadi pemilik perusahaan. Aku pastikan kamu dapat tempat kosong di perusahaan dia. Kamu nggak usah bahas-bahas itu dong, Rif. Aku jadi malu sama kamu, Rif. Iya, bos kamu emang siapa? Ada kepentingan apa kesini? Ya aku emang nggak kenal sih sama bos kamu. Ya bos aku tuh namanya Bu Putri, yaitu ya salah satu
wanita karir di kota ini yang karirnya melejit sekarang. Dia sekarang lagi naik daun dan ya banyak tawaran kerjasama, dan dia itu ngajak ke sini, entah dia itu mau bicarain kerjasama atau ketemu sama seorang. Tapi tadi pas ngobrol-ngobrol di mobil sih katanya mau nemuin seseorang. Oh gitu, Putri ya. Kok aku nggak asing ya? Nama Putri kan bukan cuma satu. Dulu aku juga pernah punya temen namanya Putri. Dia tuh baik banget sama aku. Cuman aku udah lama nggak ada kabar. Semenjak dia tuh keluar negeri, aku juga udah nggak ada kabar lagi. Ya mungkin dia juga bakalan lupa sama aku dengan aku seperti ini. Ya udah, gini aja deh, Rif. Aku sekarang mau cari plastik dulu. Ya buat dijual, Rif. Minimal buat bertahan hidup lah. Aku udah bilang sama kamu. Sekarang aku lagi nganterin bosku, dan nanti aku bakal ngomong sama bosku, dan aku bakal lakuin apa aja agar kamu itu bisa kerja sama bosku. Ya udah, kalau kayak gitu. Jadi masih ngapain mau cari plastik? Ya udah deh, aku nggak bakalan cari plastik. Aku bakalan balik lagi ke sini, cuman aku mau cari udara segar dulu. Ya minimal aku udah bisa menghirup udara segar dengan kamu nggak di sini aja nungguin bos aku, sekalian ngomong sama bos aku biar dia itu lihat langsung nggak ada seperti ini. Ya aku bakalan balik lagi ke sini, Rif. Aku juga masih harus ke sebelah sana. Nah, terus aku hubungin kamu gimana nanti kalau bosku aku datang? Ya aku bakalan langsung datang ke sini. Aku cuma bentar kok. Masih ada kepentingan. Ya, Tungguin ya. Win, aku kok merasa aneh ya. Ya enggak, selama ini kalau misalkan kita mau ketemu sama klien, nggak di tempat terbuka seperti ini. Kalau nggak di restoran, di kantor, ya pokoknya nggak. Ya ini kayaknya nggak bakal ngomongin tentang pekerjaan deh. Ya emang iya sih, aku juga ngerasa aneh, tapi permintaan klien kan beda-beda, Fit. Siapa tahu emang kliennya minta di tempat kayak gini. Bisa jadi sih. Sulit juga ya. Ya udahlah, yang terpenting kita disuruh datang ke sini sama Bu Putri. Kita udah hadir. Kalau misalkan nantinya kita ngomongin tentang masalah pekerjaan, ya kita harus menjelaskan sedetail mungkin tentang perusahaan. Ya, gampang soal itu, aku udah biasa. Tapi sebelum itu aku mau sama seseorang dulu. Iya, sama orang. Ini Bu Putri juga belum datang kan? Jangan dong. Bentar aja. Jangan. Fit, bentar aja. Win, ini masalah pekerjaan. Dan kita disuruh datang ke sini untuk membantu Bu Putri untuk berbicara dan menjelaskan sama klien besar Ya, ini. aku tahu kita harus banget bantuin Bu Putri hari ini, tapi aku tetap bakalan ngelakuin itu. Cuma di sela-sela kesempatan aja aku mau ketemu sama seseorang. Menurut aku, ya, kamu selesaikan dulu pekerjaan kamu. Kemudian kamu ketemu sama orang tersebut, kamu bebas mau ngapain dan kamu bebas mau pulang jam berapa tanpa hambatan. Kalau misal ini pekerjaannya berlangsung lama, aku nggak bisa ketemu dong sama dia. Dia itu, Fit, penting banget buat aku. Dia itu orangnya kaya banget, tajir banget. Aku janji sama kamu kalau misal aku udah ketemu sama dia dan aku berhasil mengambil hatinya, aku bakal kasih sama kamu juga. Kamu suka duit kan? Kayak apa sih orang yang bakal kamu temuin sehingga kamu itu mengorbankan waktu kamu untuk ketemu sama dia? Padahal ini sangat penting tentang pekerjaan. Ya tapi orang itu juga gak kalah penting, Fit. Dia itu bahkan menurut aku bisa aja dia lebih tajir sama orang yang mau ketemu sama Putri hari ini. Gini aja deh ya, kamu WA dia dulu ya, kamu suruh tunggu 5 menit. Kalau misalkan Bu Putri dalam jangka waktu 5 menit belum datang ya, belum ketemu sama kita, aku bolehin kamu ketemu sama dia. Fit, udah ribet, kamu cukup. Jangan, aku gak mau pakai alasan ketika ditanya sama Bu Putri, kamu kemana? Bilang aja aku toilet, Enggak. aku cuma sebentar kok. Enggak, Fit, pokoknya enggak. mohon deh. Atau gini aja deh, kalau misalkan kamu maksa, aku bilang aja kalau kamu masih ketemu sama orang. Ih, jangan, Fit. Kamu kok tumben sih nggak bisa diajak kerja sama gini, padahal
keuntungan kamu juga banyak loh kalau misal kamu bisa ketemu sama dia juga. Ya kalau misalkan Bu Putri gak mau ketemu sama klien, aku gak bakal halangi kamu untuk ketemu sama orang tersebut, Win. Aku tetap bakal ketemu sama klien, aku tetap bakal kerjain apa yang bakal aku kerjain hari ini. Tanggung jawab aku juga tetap bakal aku laksanain. Cuma aku butuh sebentar aja, 5 menit deh. Lagian Putu juga belum datang kan, aku nggak bisa banyak waktu di sini. Aku harus ketemu sama dia dulu. Aku nanti bakal ikut ya untuk memastikan orang itu kaya atau enggak. Ya. Kalau kita kamu sendirian di sana, kamu takutnya dikibulin sama dia. Sekarang Aku tuh bukan anak kecil. Udah deh, tenang aja. Lagian nanti kalau misalnya aku ditipu, kamu udah tahu aku bakal ngapain. Aku bakal abisin tuh orang. Aku nggak butuh bantuan kamu. Yang jelas sekarang aku butuh bantuan kamu buat meyakinkan Bu Putri. emang Kalau aku kamu harus ke kenal toilet sebentar. kamu kenal di mana sama orang itu ya? Nanti aku ceritanya belakangan. Sekarang aku mau ketemu sama dia dulu. Aku takutnya kamu cuma kenal di sosial media, ngeliat Bukan di profil. sosial media, tapi ini real kok. Tenang aja. Win, Tenang. kamu gimana sih? Hah? Kamu udah kerja kantoran. Kamu tuh orang berpendidikan. Jangan sembarangan ketemu sama orang atau kenal sama seseorang. Ya ini karena aku nggak sembarangan, Fit. Makanya orang yang ketemu sama aku sekarang. Emang orang itu menjanjikan apa sih, Win? Hah? Aku bisa loh memamerkan mobil sport dan perusahaan dan rumah mewah di sosial media. Tapi kenyataannya kamu sendiri. Tahu sendiri kan? Aku cuma bekerja di perusahaan dan aku nggak punya mobil sport. Hah? Iya. Media aku sosial ngerti. itu sangat menipu. Ya udah, Ini mendingan kita keuntungan. cari Bu Putri. Ya, aku nggak mau tahu alasan kamu. Udah, ayo. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kamu baru nyampe? Udah tadi sih, Bu. Iya, Bu. Serius sudah tadi? Iya, Bu. Terus ada di mana? Ya kita muter-muter nyari Ibu. Oh gitu, Bisa. maaf ya aku telat hari ini karena di jalan lagi macet banget. Jadi sedikit telat. Ya nggak apa-apa, Bu. Kita juga nggak bakal marah-marah. Bener banget, Bu. Meskipun Ibu telat 1 jam, kita bakal tetap tungguin dong, Bu. Beneran? Iya Iya, dong, Bu. Karena kita bawaan Bu Putri. Tapi anehnya, kenapa Ibu mau ketemu sama klien di tempat seperti ini? Padahal tempat ini adalah tempat yang terbuka dan bising banget, Bu. Apalagi mau ngomongin tentang pekerjaan. Nah, kalau masalah itu aku juga nggak tahu ya karena asisten dari rekan kerja kita itu bilang kalau kita harus ketemu sama bosnya itu di tempat kayak gini. Iya. Karena bosnya itu katanya orangnya itu sederhana banget. Meskipun dia itu punya perusahaan paling besar di kota ini, tapi orangnya sederhana banget. Dia nggak suka yang terlalu ribet. Beliau tuh juga nggak suka barang-barang yang mewah gitu katanya sih. Gitu. Ada ya, Bu, orang kayak gitu. Saya salut deh kayak misal ada. Ya namanya juga orang kaya biasanya tingkah lakunya nggak bisa ditebak, Win. Ya sih. Rekan kerja kita ini kan orang penting banget di kantor. Itu klien paling penting banget kan. Jadi kalian itu harus jaga sikap. Iya, Bu. Ibu tenang aja kalau misalnya itu. Biasanya Ibu kan kalau ketemu sama klien-klien yang penting selalu kita yang dilibatkan. Tapi Fit, kali ini tuh kliennya beda. Nggak seperti klien biasanya. Ini tuh harus diistimewakan banget. Kenapa gitu, Bu? Emangnya klien ini bisa menjanjikan perusahaan berapa? Persen, Bu. Iya. Iya, Kalian nggak tahu. Nggak tahu. iya. Kalau nggak ada perusahaan dari klien kita yang satu ini, mungkin kita itu udah gulung tikar sekarang. Ya iyalah. Kalian gimana sih? Tapi kita nggak pernah ketemu sama klien ini, Bu. Nah justru itu. Klien lama berarti, tapi kita nggak pernah ketemu. Justru itu, aku juga nggak pernah ketemu sama klien yang satu ini karena Aku nggak pernah ketemu, Bu. karena aku selalu ketemu sama asistennya doang. Oh, Tuh, karena ini tuh, kehormatan banget buat saya juga, Bu. iya sih. Apapun perintah Bu Putri bakal kita lakukan. Dan emang benar, minggu kemarin Pak Sujatmiko itu membicarakan tentang bosnya. Dan beliau menyembunyikan statusnya.
Tapi ya yang terpenting menguntungkan sama perusahaan. Ya apa dong kalau misalkan kita emang nggak pernah ketemu sama beliau. Iya, aku cuma nitip sama kalian, nanti kalau kalian udah ketemu sama beliau, kalian itu harus jaga sikap, kalian harus ya sopan juga. Iya Bu, kita udah ngerti soalnya. Tapi kenapa alasan beliau untuk ketemu juga hari ini Bu? Kami kan biasanya nggak pernah mau. Nah, mungkin juga mau silaturahmi kan, kita kan nggak pernah ketemu selama bertahun-tahun kita jalanin hubungan pekerjaan, kan kita nggak pernah ketemu. Mungkin kita juga harus ketemu. Bu, tapi sebelum itu saya gugup nih Bu. Boleh ke toilet sebentar nggak Bu? Belum datang kan Bu beliau? Belum sih. Emang kamu tahu sama orangnya? Enggak. Saya juga nggak tahu. Ya boleh ke toilet dulu ya Bu. Saya perlu menyiapkan diri karena saya bakal ngejelasin panjang lebar kan Bu. Iya. Ya. Ya udah. Makasih ya Bu. Permisi. Mau ke toilet, Win? Makasih kenapa dia bilang makasih? Makasih karena apa? Ya, karena udah mengizinkan ibu untuk Ke toilet. Bu. Toilet doang. Ya, tapi saya harus nyusul Windy supaya Windy gak lama Bu. Ya aku takutnya orang yang mau ketemu sama kita udah datang. Permisi ya Bu, sebentar Bu. Emang mereka segrogi itu sampai harus ke toilet? Win, Kamu Bayu? iya kan kita udah pernah ketemu sebelumnya. Kok kamu masih? Kok jadi gini? Ya Win. Jadi aku mau ngasih tahu sama kamu. Beberapa hari yang lalu aku lagi ada masalah, Win. Semua aset aku dijual dan aku cuma tinggal sama nenek aku. Sebenarnya aku lagi di kampung, cuman karena kamu ngajak ketemu, ya akhirnya aku terpaksa datang ke sini, Win. Weh, aku shock sih Bay ngeliat kamu kayak gini. Kenapa bisa terjadi seketika kayak gini sih Bay? Ya aku nggak tahu ya. Sekarang aku udah nggak punya apapun. Serius gak punya apapun? Ya iya, Win. Baju aku aja nggak bisa aku ambil di rumah itu karena rumah itu kan udah disita sama orang. Bay, jujur aku prihatin banget sih sama kamu, tapi aku gak nyangka Bay kamu bisa kayak gini. Tapi Iya, gimana ya? Bay, tapi kamu gak usah repot-repot datang juga kalau misal kamu gak bisa. Aku cuma gak ada waktu buat ketemu sama kamu kayak gini. Ya Win, aku minta maaf. Cuman kemarin teman-teman aku bilang kamu tuh wanita yang baik dan bakalan terima apapun. Nah, kamu juga Siapa pernah yang bilang, bilang? kamu juga pernah bilang sama aku, nggak penting masalah ekonomi, masalah jabatan, yang penting tanggung jawab. Kamu nggak peduli sama laki-laki yang miskin atau apapun. Ya aku cuman pengen ngebuktiin aja omongan kamu, Vin. Setelah aku kayak gini, kamu masih mau deket-deket sama aku, tau nggak? Sebenarnya enggak sih Bay, kamu jangan salah paham dulu ya Bay. Sebenarnya aku ngomong itu juga karena rasanya nggak mungkin bisa kejadian kayak gini sama kamu Bay. Bay, kamu tanggung jawab. Kamu bisa apa Bay? Kamu udah gak punya apa-apa, tanggung jawab juga kamu gak bisa Bay. Kamu juga gak bisa tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Aku gak nyangka banget Bay, kenapa sih kamu harus kayak gini Bay? Aku kecewa banget tahu gak sama kamu. Omongan kamu juga nggak sesuai dong, Win, dengan apa yang kamu sampaikan sama aku. Kamu pikir kamu sesuai sama aku sekarang? Win, kamu nggak perlu marah-marah sama aku. Ya aku marah lah Bay, aku tuh marah banget karena hari ini aku ada pekerjaan penting. Tapi aku nyempetin buat ketemu sama kamu, sama orang miskin kayak kamu. Aku yakin baju kamu kayak gini. Undi, katanya mau ke toilet. Hah? Kamu maksa banget mau ketemu sama orang? Mana orang kayanya? Ini yang kamu bilang orang kaya. Kemarin dia kaya, Fit, kaya raya banget. Di mana? Serius. Iya. Kemarin Fit, dia kayaknya itu punya di mana? perusahaan besar banget di sini dan dia punya rumah yang besar banget, tapi sekarang dia bangkrut. Besarnya segini atau segini, Win? Serius. Ih, kamu tuh udah bikin aku malu ya. Kamu gimana sih? Hah, makanya jangan sembarangan kenal sama orang.
Harusnya aku dengerin kamu, Fit. Aku juga nggak nyangka bisa ketemunya sama gelandangan kayak gini. Lagian kamu kenapa? Itu teman aku. Oh, ya kamu ketemu orang miskin gelandangan yang mencari makan di sampah. Mau numpang hidup sama teman aku. Aku minta maaf. Maaf, gak cukup. Tahu nggak? Ya tapi kamu nggak perlu maki-maki juga, Wid. Kamu tuh harus dimaki-maki, Bay. Kamu tuh nggak ngerasa kalau kamu tuh udah nipu aku, Bay. Kamu juga nggak minta maaf sama aku. Aku udah luangin waktu yang berharga ini ya buat ketemu sama gelandangan kayak kamu. Masa cuman gara-gara penampilan aku kayak gini, kamu jadi maki-maki aku? Kamu sendiri nggak malu pakai baju bolong-bolong kayak gini? Gak punya tetangga yang mau minjemin baju ya? Hah? Sekarang kamu pertama kali ketemu sama Windy menampilkan hal yang sangat baik. Bukan baju seperti ini. Hah? Heran banget sama kamu. Kok bisa sih kamu masih percaya diri buat ketemu sama aku dengan keadaan kayak gini? Harusnya kamu sembunyi aja di kolong jembatan, gak usah ketemu sama siapa-siapa. Ya mungkin dia berpikir dengan kesederhanaannya dia kamu bisa menerima, Win. Ini bukan sederhana lagi, Fit. Aku peringatkan sama kamu lain kali kalau mau ketemu sama perempuan ya yang jujur di sosial media, jangan pernah menipu atau enggak aku bakal laporkan ke pihak yang berwajib. Hah? Nipuan publik, tahu nggak? Aku jadi korbannya di sini. Bisa aja nih dilaporin. Tapi kan yang maksa buat ketemu itu kamu, Wid. Ya karena aku taunya kamu nggak kayak gini, Bay. Ngapain aku maksa orang kayak kamu? Kalau misalnya aku tahu kamu kayak gini, aku gak bakalan mau ketemu sama kamu. Yang ada di pikirannya Windy itu kamu pakai mobil sport, berjas, ya bersepatu dan berpakaian rapi dan ganteng, hah? Malah ketemu sampah yang hidup tinggal di kolong jembatan seperti kamu. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku minta maaf. Ya udah deh, aku minta maaf. Aku lama-lama aja kamu ya. Hah? Oh, Ya udah deh, kalau gitu aku pergi, Wid. udah sana, kejar. Enggak, apaan? Mau mobil sportnya ada di sana? Gerobak itu ayo. Mending kita pergi ke Bu Putri aja. Diem ya kamu. Aku hancurin nih pekerjaan nih kalau misal kamu. Janganlah, kalau hancurin aku bakal hancur juga. Iya makanya. Udah ya cukup Nggak jadi ke toilet. Nanti jadi. kamu pipis di celana lagi. Udah sana. Malu ya. Malu ya. Jauh banget kalau kayak gini. Aku bukan wanita idaman kalau kayak gitu. Dia bilang makanan Putri, ternyata setelah hidup pakaian kayak gini malah dia nggak hina dan maki-maki aku. Wajar banget, saya. Aku kan juga aja. Aku mending selesaiin kerjaan aku aja. Putri, Kamu Bayu? iya Put. Baik. Kamu bukannya masih di luar negeri? Aku udah pulang, Baik. Baik, kamu kenapa? Panjang ceritanya Put. Kamu gimana kabarnya? Kabar aku baik. Kamu kenapa masih nanya kabar aku sih? Sedangkan kamu aja nggak baik-baik aja. Iya Put. Kan udah berapa tahun kita nggak ketemu. Dan aku juga nggak tahu kamu kalau pulang kamu juga nggak pernah ngabarin aku kan selama di luar negeri. Ya mungkin kamu udah tahu aku kayak gini Put. Iya, aku minta maaf. Aku nggak ngabarin kamu karena kamu emang hilang kontak. Dan nomor handphone kamu yang dulu juga udah nggak aktif. Aku nanya sama temen-temen yang lain juga kamu nggak ada kabar. Ya Put, HP aku hilang Put. Jadi aku ganti. Dan aku juga nggak punya nomor kamu. Kamu kenapa bisa kayak gini, Bay? Ya panjang lah ceritanya Put. Kamu bisa cerita sama aku. Jadi aku bangkrut dan melunasi utang-utang aku, termasuk rumah aku, semua isi-isinya Put itu disita. Kamu nggak sempat ambil baju dan di sana udah dijaga sama orang. Sejak kapan? Udah dari 1 minggu yang lalu Put.
Aku pikir kamu nggak pernah ngubungin aku karena kamu udah tahu. Kayak gini. Aku bener-bener gak tahu, Bay. Aku kalau tahu, aku nggak bakal ngebiarin kamu kayak gini. Aku juga minta maaf, aku dulu udah ninggalin kamu. Iya. Aku ninggalin kamu bukan karena aku udah nggak bisa bareng sama kamu, tapi aku harus pindah dari kota ini. Ya aku tahu Put, kamu kan ada urusan masalah pendidikan kamu di luar negeri. Jadi aku nggak bisa ngehalangin kamu waktu itu. Dan aku minta maaf juga ya sama kamu. Tapi sekarang kan aku udah nggak pantas buat deket-deket sama kamu lagi, Put. Kamu kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Ya sekarang kan aku udah nggak punya apapun, penampilan aku kayak gini. Baik, justru karena kamu keadaannya kayak gini, aku mau selalu ada di samping kamu. Kamu yakin? Orang tua kamu pasti nggak bakalan setuju juga. Kamu pasti bakalan dibully dan Kamu udah ditertawakan. kenal sama orang tua aku. Kamu juga udah tahu sama sifat orang tua aku kayak gimana. Mereka baik sama kamu, baik. Dan itu juga nggak bakal ngerubah semuanya. Tapi teman-teman kamu pasti bakalan ketawain kamu, Put. Kamu ngapain peduli sama teman-teman aku sih? Aku aja nggak peduli sama mereka. Kamu yakin? Aku yakin. Gini aja deh. Habis ini kamu ikut aku, kamu kerja bareng sama aku, kamu tinggal di rumah aku. Ya kita kalau bukan suami istri kan nggak bisa tinggal satu rumah, Put. Kan sebelah rumah aku ada rumah kosong. Ya kecuali kamu mau nikah sama orang kayak aku. Tapi aku tahu kok jawaban kamu pasti nggak bakalan mau. Udah, nggak apa-apa, aku sadar diri kok. Aku mau kok Bay nikah sama kamu. Kamu cuma kasihan kan sama aku? Ngapain aku kasihan sama kamu? Mungkin setelah aku nikah bareng sama kamu, kamu bisa bangkit lagi, aku bisa bantu kamu. Ya kan? Udah sih. Tapi kamu beneran kan? Masih ada perasaan sama aku kan? Bukan karena kasihan kamu terima aku buat nikah sama aku. Enggak kok, Bay. Aku nggak pernah punya pacar. Terakhir aku bareng sama kamu. Emang salah. Dan kamu yang harus terakhir. Ya aku juga nggak pernah deket sama siapapun di sini. Hampir aja mau deket karena aku udah putus asa. Tapi Berarti kamu udah deket sama perempuan. Kamu udah pernah ketemu sama perempuan lain selain jadi aku. sebelum aku kasih tahu sama kamu, baru beberapa hari yang lalu aku ketemu sama perempuan itu secara nggak sengaja. Dan akhirnya kita ya ngobrol. Dan setelah itu tadi dia ngajak ketemu lagi dengan kondisi aku yang udah seperti ini. Dia malah maki-maki aku tuh. Soalnya teman-teman aku bilang perempuan itu perempuan baik, nggak bakalan terima aku. Ternyata setelah aku kayak gini malah dia nggak ini. Ya bagus. Berarti kamu udah tahu mana ya perempuan yang baik buat kamu. Ya iya Put, aku udah tahu kok. Cuman kamu satu-satunya yang mau terima aku dengan kondisi kayak gini. Aku mau kasih banyak ya Put sama kamu. Aku minta maaf. Kok kamu yang minta maaf sih? Ya aku minta maaf karena udah sempat ketemu sama perempuan itu. Dan aku pikir kamu gak bakalan pernah ada di hidup aku lagi Put. Jadi kamu nyesal? Nyesel kenapa? Karena kamu udah pernah deket sama perempuan lain. Ya aku nggak deket Put, baru ketemu satu kali. Dan itu pun Sama aja, Bay. ya udah aku minta maaf. Karena aku udah minta maaf sama kamu. Terus setelah ini kamu masih mau kemana? Oh iya, aku di sini ada kerjaan. Jadi setelah kerjaan aku selesai, kita bisa pulang bareng. Aku juga ada sopir kok. Jadi mau kan? Kamu malu nggak Put kalau misalkan bawa aku buat ketemu sama Raya, buat ketemu sama kamu? Ayo kita ketemu. Aku nggak pernah malu bawa kamu. Justru aku bangga banget. Aku bisa ketemu sama kamu lagi.
Kalau bisa nih ya, aku mau bilang sama klien aku bentar lagi kalau kamu itu calon suami aku. Ya udah deh kalau kayak gitu. Iya dah. Pak Bos David sama Willy. Ngapain sih? Ketemu sama Bu Putri. Iya, tadi Bu Putri bilang kalau mau ketemu sama kamu, mau nyamperin kamu, makanya aku susul ke sini. Selama dia turun dari mobil katanya mau ketemu sama klien. Nggak ketemu sampai sekarang. Emang ada apa sih? Kok sampai segitunya bingung nyari? Ya nggak ada apa-apa. Oh iya, katanya Bu Putri mau ketemu klien. Udah ketemu? Atau gimana? Belum. Dia belum ketemu deh. Ini udah berapa jam? Jangan-jangan cuma bohongan atau gimana sih? Jadi apa enggak? Ya, kalau masalah itu mah aku nggak tahu. Itu kan urusan Bu Putri sama klien tersebut. Harusnya jadi sih, Rif. Tapi kamu nggak bisa ngomongin Bu Putri. Oh ya belum hubungin sih, soalnya kan aku cuma disuruh nungguin di sini aja, nggak mau ikut campur tentang masalah tentang perusahaan. Aku kan cuma sopir di sini. Iya juga sih. Ya udahlah, kita tunggu di sini aja. Tahu Bu Putri kan bilangnya mau nyamperin kamu. Aku takutnya kalau nyari Bu Putri ke sini kita nggak ada. Kan kamu bisa telepon, Fit. Oh iya, Rif. Apa? Tadi aku ketemu sama Gembel ya. Bel ya. Ya, yang lebih mengejutkan itu teman kamu yang selalu kamu puji-puji kalau dia tuh orang kaya. Kamu gimana sih? Mau ngibulin aku? Maksud kamu siapa sih, Bet? Kamu jangan main teka-teki kayak gini dong. Ini udah panas banget cuacanya. Yang bikin tambah pusing. Masa gitu kamu lupa? Sama teman kamu sendiri? Yang selalu kamu puji orang kaya? Ya, Di depan aku? banyak orang teman kaya gitu. Teman-temanku tuh kebanyakan orang kaya. Ih, udah deh, mending kita fokus aja sama ini. Kenapa kamu malu, Mas Iwin? Kok beda apa sih? Iya. Kamu bilang aku profesional, hari ini kamu malah ngomongin itu di sini. Kan belum ada Bu Putri, masih ada sela-sela waktu untuk ngomongin ini semua, ya enggak? Bu Indi kenapa sih? Gini loh. Sensitif banget kayak gini. Diem kamu, Rif. Temen kamu itu ya, ternyata udah bohongi Windy. Ngakunya dia tuh orang kaya, punya mobil sport, punya perusahaan, punya rumah, dan tentunya Windy udah pikirannya itu bakal naik mobil sport, belanja, yang nggak makan, shopping atau apalah. Ternyata Bu Indi kena kibulin cowok. bener banget. Rif, kamu diem ya. Kamu mau aku tonjok di sini apa di kantor? Yang ngibulin ternyata temen kamu yang ngaku-ngaku kaya itu. Ya kamu dari tadi ngomongin kayak gitu. Siapa namanya, sih, Win? Sudah kasih tahu. Siapa? Bayu. Iya. Kamu gimana sih? Ya tadi aku sempat ketemu sih, Fit. Ya emang keadaannya Memprihatinkan. banget, Fit. Pakai kaos bolong-bolong. Dia lebih dari gembel deh kayaknya, Fit. Sekarang keadaannya. Tuh. Kasihan banget. Ya mending Bu Kenapa kamu Indi. nggak ngasih tahu aku sih, Rif? Iya namanya orang kena musibah. Ya harusnya Bu Windy belain dia dong. Belain Tuh apaan kan, sih? bener banget. Ya kamu emang belain dia. Yang ketemu sama dia, yang janjian, kan kamu seharusnya kamu mengangkat derajat orang miskin menjadi orang yang punya pekerjaan. Sekali-sekali punya wanita berjiwa baik, berjiwa sosial dan Adanya orang dermawan. kayak gitu buat jadi beban doang bisanya. Ngerti gak sih kalian berdua? Kamu gak usah sok-sokan nasihatin aku deh. Kamu itu tadi juga ngata-ngatain dia. Ya. Kan? Aku cuma bantuin kamu doang. Ya kalau boleh tahu, ini nama perusahaan yang mau kerja sama dengan kalian siapa sih? Kok sampai itu? Aja gak sih? Ya, PT Atmaja Group. Hah? PT Atmaja. Iya, aku pernah dengar sih katanya salah satu yang terbesar di kota ini. Mending kalian temui Bu Putri, siapa tahu dia itu udah ketemu sama orang yang mau. Iya udah. Kalau misalkan Bu Putri datang ke sini, kamu langsung telepon aku. Biar aku gak muter-muter. Tahu nggak? Nanti kalau ketemu Bayu aku juga hubungi kamu. Iya dong, Siapa tentunya. tahu Bu Windy. Saya udah gak mau lagi ketemu sama dia ya. Gitu ya, Win. Mau. Alergi. Ya udah yuk. Yuk. Cemberut. Awas ya kalian berdua. Jadi biasa. Dari dulu aku tahu Atmaja Group, tapi ini
Siapa yang punya? Hah? Beneran? Bayu? Tapi kok penampilannya? Ini nggak mungkin deh. Dari orang kaya seperti itu yang nggak mungkin bangkrut, tiba-tiba bangkrut dalam 1 hari. Wah, ini nggak bener nih. Aku harus cari kebenarannya dan harus tahu dari mulut Bayu sendiri. Dia aku kejar deh. Ayo, Betan. Bu Putri. Tapi kok bareng sama gembel ini sih, Bu? Iya, Bu. Kamu hati-hati ya kalau ngomong. Tapi kan Citra Bu Putri sebagai pemilik perusahaan di sini. Bener banget, Bu. Apalagi kita bakal ketemu sama klien. Kok Kamu Ibu? nggak suka kalau aku temenan sama... Ya bukan gitu, Bu. Nanti performanya jadi mungkin agak rendah sedikit. Kamu apa-apaan sih, Win? Iya kan? Kalian Kamu kenal? juga ngapain sih, Bay? Ini Mendeketin perempuan bos aku? Perempuan yang aku ceritain sama kamu tadi, Put. Yang Oh, jadi kamu pernah deket sama Bayu? gak pernah Enggak. deket, cuman 2 kali ketemu, Put. Kalian harus inget ya, Bayu ini orang yang aku suka dan aku tunggu-tunggu dari 1 tahun yang lalu. Serius, Bu Putri? Jadi kalian harus hati-hati kalau ngomong. Saya minta maaf sebelumnya, tapi Bu Putri serius. Sebelum Bayu kayak gini, Iya, dia itu lebih kaya. kaya daripada kalian sekarang. Iya, Ya, Bu. tapi kan udah kayak gini, Bu. Bu Putri serius masih suka sama dia. Kamu ngatur aku. Enggak, Bu. Saya cuma bertanya aja. Bu, dermawan saya boleh, tapi jangan. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa keluar dari perusahaan aku, Fit. Oh, enggak, Bu. Enggak, Bu. Jangan dong, Bu. Sekarang kamu jelasin. Katanya Bu Putri ini mau kerjasama dengan PT Atmaja. Itu perusahaan aku, Rif. Makanya itu yang bikin aku bingung nih. Itu Kita kan kenapa udah, tiba-tiba bangkrut dalam sehari, kan nggak mungkin. berarti PT Atmaja Group udah bangkrut, Bu. Udah nggak bisa bantuin. Ya udah deh. Itu salah satu terbesar di kota ini, Bu. Ini nggak Kan udah bangkrut. Ya udah, aku mau jujur sama kamu, Rif. Sama kamu juga, Put. Berarti kamu yang mau ketemu sama aku, Put. Jadi klien penting itu kamu. Ya aku nggak tahu, Put. Ya aku berpenampilan kayak gini karena aku cuma pengen tahu, Wit. Soalnya ya teman-teman kamu bilang kamu tuh orang baik. Ternyata setelah aku pakai pakaian kayak gini, kamu lah maki-maki aku. Aku kesini bukan niat buat ketemu sama kamu, cuman kamu aja yang maksa. Aku kesini buat ketemu sama klien. Iya, ternyata kamu. Bay, aku minta maaf. Bay. Pak, aku minta maaf. Saya minta maaf. Udah deh, Win. Bu Putri. Sekarang aku udah muak banget ya sama kalian berdua. Kalian dari tadi udah maki-maki aku. Kalian juga udah ngehina aku. Berapa sih gaji kalian? Sampai kalian sombong sama orang lain? Kita harus minta maaf, Pak. Kau pikir aku beneran bangkrut, Win? Apa yang kamu lihat di sosmed aku dan waktu pertama kita ketemu, itu semuanya fakta, Win. Dan kamu tahu orang yang duduk sama aku, itu orang penting semua. Kok bisa-bisa aja masih percaya aku berpenampilan kayak gini dan kamu malah maki-maki aku? Aku minta maaf, aku terlaluan tadi. Udah deh, aku udah muak banget sama kamu. Win. Dan aku cuma mau ngasih tahu, ya, nggak semua laki-laki bisa kamu manfaatkan, Win. Sekarang kamu udah dapat batunya, Win. Kalau dulu kamu sering manfaatin laki-laki, sekarang kamu malah dibego-begoin, terutama sama laki-laki ini. Kamu cuma dimanfaatin sama dia, Win. Bu, jangan pecat kami, Bu. Iya, Bu. Bu, kita salah paham, Bu. Salah paham. Iya, Bu. Setelah apa yang kalian lakuin sama Bayu, kalian bilang salah paham. Mending pecat aja mereka, Put. Jangan. Lagian ya Fit, aku juga nggak mau punya bawahan yang arogan kayak kalian. Bukan saya yang arogan, Bu. Kalian berdua sama aja. Jadi kalian nggak perlu lagi datang ke kantor besok. Ya udah deh, Rif. Oh, Kamu bisa bawa mereka, Rif? Oh, udah muak banget sama mereka. Rip. Aku makasih banyak ya. Jadi kamu juga bohongin aku. Kamu juga pura-pura bangkrut biar aku kasihan sama kamu kan, biar aku maafin kamu kan. Bukan kayak gitu, Put. Terus kayak gimana? Enggak niat. Ya cuman biar sekalian aja. Ya aku minta maaf ya sama kamu. Yang penting aku nggak pernah ingkar janji sama kamu, Put. Kamu udah ikar janji.
kamu udah pernah ketemu sama perempuan lain tanpa sepengetahuan aku. Kamu juga nggak pernah cari aku, Put. Ya udah, kita nggak usah bahas masalah itu. Aku minta maaf sama kamu. Yang penting sekarang, aku kan udah menjadi calon suami kamu. Mending kita fokus sama masa depan kita. Kita fokus sama pernikahan kita. Aku pengen ketemu sama orang tua kamu. Dan aku harus ganti baju. Ya udah. Mobil aku parkir sebelah sana, Bu. Ya udah.